terjadi, ya apabila ini terjadi di kalangan umat Islam yang memang mereka itu berdakwah, tetapi dakwahnya tidak bisa membina umat, tapi justru menghina, menimbulkan kebencian-kebencian, ya, kebencian-kebencian terhadap golongan-golongan yang lain. Maka sebagaimana yang diusung oleh Muhammadiyah, dakwah itu harus mencerahkan, ya, bukan menggerahkan. Benar nggak tuh teman-teman? Kadang-kadang kan kita itu ada orang dakwah itu kok bikin gerah gitu, bikin panas gitu. Seharusnya kan mencerahkan. Inilah dakwah yang diusung oleh Muhammadiyah, dakwah berkemajuan itu. Nanti juga mungkin saya akan sampaikan sedikit slide, ada beberapa slide tentang dakwah berkemajuan gitu. Untuk keluarga yang, untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia yang berkemajuan. Dakwah yang mencerahkan bukan menggerahkan. Tadi dakwah yang mendidik bukan menghardik, ya. Dakwah yang membina bukan menghina. Nah, coba kita lihat teman-teman, di YouTube aja itu berapa banyaknya orang serang sana, serang sini kan begitu ya. Nah, ini sebagai kader UDK Atanwir Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya sangat support sekali nih lembaga dakwah ini agar kita ini senantiasa istiqomah dalam dakwah mencerahkan itu dengan berbagai macam kompetensi dan keahlian yang kita miliki, ya. Jadi kita itu harus berbuat sesuatu jika memang kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena pekerjaan yang paling mulia, ya, di jalan Allah itu apa? Dakwah, ya, dakwah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi oleh karena itu melalui konten-konten saya rasa misalnya suatu saat UDK Atanwir punya podcast Islami. Kita rutin itu. Minimal misalnya seminggu sekali kita launching satu video. Kita share ke seluruh elemen-elemen kampus akademika di kampus ini, kita kirim itu. Bahwa keberadaan UDK Atanwir itu ada, kan gitu ya. Jadi mereka itu juga merasakan bahwa UDK Atanwir itu sangat berkiprah di bidang dakwah. Minimal itu dakwah yang memang kita kemas dengan menarik lah ya, sesuai dengan selera anak-anak kekinian gitu ya. Mereka kan biasanya kan suka, kan sekarang podcast 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 itu. Gak usah lama-lama, mungkin 10 menit saja. Kita undanglah dosen-dosen yang memang memiliki pemikiran yang milenial, yang sejalan dengan pemikiran dakwah UDK, dan ya kita pokoknya niatkanlah untuk ya mencerahkan gitu. Dari situ kita akan lebih dikenal keberadaan kita. Kadang-kadang kan juga banyak ya mahasiswa nggak kenal dengan UDK ini. Jadi oleh karena itu teman-teman, mari kita berbuat sesuatu. Dan menurut saya media sosial ini adalah bagian dari modal utama yang memang bisa kita gunakan, terutama channel YouTube misalnya, Instagram UDK kan ada tuh. Buatlah gitu ya dakwah-dakwah atau mungkin movie short gitu ya, yang memang mengandung nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jadi teman-teman, berdakwah itu nggak mesti harus pegang mic, pegang video kan, nggak mesti harus. Kalau saya mungkin dakwahnya dari masjid ke masjid, naik mimbar ke satu mimbar kan. Tapi teman-teman bisa menguasai berbagai macam lini gitu. Ya, kita harus berbuat sesuatu yang memang bisa eh, memberikan manfaat, ya, faedah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama teman-teman mahasiswa yang memang berada di sekitar kita. Jadi banyak sebenarnya ya yang saya juga di pikiran saya itu banyak sekali ide-ide sebenarnya yang mungkin teman-teman sudah lakukan ya, tapi tinggal istiqomah dan tinggal memperkuat gitu ya, dan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Ya, jadi dakwah itu harus mencerahkan bukan menggerahkan. Nah, yang terpenting adalah dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Nah, ini saya sampaikan dulu nih prinsip-prinsip dakwah Nabi itu. Jangan sampai nanti kita udah bahas materinya tentang dakwah, tapi ternyata prinsip yang dakwah Nabi lakukan itu kita nggak tahu. Atau mungkin kita lupa. Jadi merangkul. Nabi itu kan merangkul. Bahkan juga orang-orang non-Islam itu juga
ya sangat-sangat menghargai Nabi gitu ya. Kenapa? Karena keteladanan dan akhlak Nabi gitu. Dakwahnya merangkul, merangkul semua golongan. Apalagi ketika Nabi itu hijrah ya, teman-teman. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu. Bagaimana itu dua golongan, dua kelompok yang memang tidak pernah saling kenal, cuman dengar nama aja Nabi itu kan. Tapi ketika Nabi itu sampai di Madinah, mereka itu sangat 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 ya bersukaria gitu, ya, menerima, merangkul, mengajak pada apa namanya, bahkan rebutan gitu. Mereka itu ingin Nabi bermukim di rumahnya atau di kampungnya masing-masing. Ini adalah bagian dari dakwah yang memang ya terbukti bahwa dakwah merangkul itu dengan cara metode ya yang memang disenangi orang. Arti disenangi itu tidak harus mengiyakan semua yang diinginkan orang, ya. Tapi metodenya itu enak dan metodenya itu nyaman dan menenangkan, ya. Jadi merangkul bukan memukul, ya. Mengajak bukan mengejek, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina. Kemudian merasakan, dakwah itu harus merasakan, bukan meresahkan. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, kan gitu ya. Kita harus tahu, kita ini dakwah dengan siapa. Kalau dengan mahasiswa, ya inilah metode dakwah yang kita gunakan. Mungkin lebih banyak ke konten-konten misalnya gitu ya. Kalau dengan masyarakat, ya boro-boro konten. Mungkin dia nggak punya HP, nggak punya ini, ya gimana caranya? Kita terjun, ya, pengabdian kepada masyarakat. Kita datangi mereka. Mungkin hal yang sederhana yang sering saya lakukan dulu itu, dan sampai sekarang juga, saya tuh datangin tempat-tempat yang memang jauh dari jangkauan para guru-guru atau dai, atau bahkan dulu itu ke Lapak Pemulung itu saya datangi sana, ngajar saya sana. Minimal ya kalau memang ngajar ikro, ngaji, ngaji. Ajarilah tentang mereka rukun Islam, rukun iman dan segala macam. Hal yang sederhana saja. Ya. Nah, ini kita bisa berkolaborasi, teman-teman. Misalnya LDK Ulil Albab, astagfirullah. LDK Ulil Albab lagi. BDK Atanwir, eh, ya, itu kemudian karena dulu teman-teman, itu saya hampir setiap minggu itu jadi pemateri tetap di LDK itu ya. Jadi saya di masjid kita dulu, mau 3 orang, 2 orang, bahkan ada yang ketuanya doang yang hadir. Saya tetap akan mengasih materi itu di masjid. Takwa itu. Coba dia tanya pada pendahulu dulu. Ya, jadi banyak tuh alumni-alumni LDK itu. Jadi saya ini gitu, lidahnya masih tersimpan itu. Ya, gak apa-apa. UDK Tanwir ini adalah corong ya untuk dakwah tadi. Jadi gini teman-teman. Sistemnya gini, saya pernah buat metode wisata dakwah. Teman-teman mungkin ada yang heran juga. Wisata dakwah itu apa sih, Pak? Ya. Wisata dakwah itu teman-teman, saya pernah seminggu, salah satunya ini ya. eh, udah sering ya kita programnya wisata dakwah itu. Kita seminggu itu eh, ada yang 3 hari, bahkan ada yang kemarin itu tawarannya itu sampai 1 tahun. 1 tahun itu di Papua, teman-teman. Tapi ya itulah karena waktu nggak ada, nggak sempat ya karena ngajar juga, akhirnya saya nggak bisa. Tapi waktu pengalaman saya ketika wisata dakwah, ini berbicara tentang pengalaman dakwah ya, teman-teman. Itu ke Jawa Tengah saya, mulai dari eh, ini keluar dari Tegal, kemudian apalagi itu kampung setelah Tegal itu yang batik, yang suka batik eh, keluar. Setelah Tegal apa sih? Eh, kemudian sampai ke pokoknya sampai di tengah itu sampai Banjarnegara ya, sampai Banjarnegara kita datangin kampung-kampung orang pelosok-pelosok yang apa di kotanya juga ada ya. Kemudian ini yang skupnya udah nasional lah ya, nasional. Kemudian nyampe Banjarnegara sehari 2 hari di situ kita lanjut ke arah Dieng Wonosobo ya kan. Nah, kemudian sampai ke Magelang ya, sampai ke apa? Maaf, ke Semarang ya, Semarang. Kemudian Salatiga.
Boyolali, itu kita ini tur wisata dakwah namanya programnya. Ini menarik teman-teman. Wisata dakwah ini maksudnya berdakwah sambil berwisata kan gitu ya. Memang ini perlu modal yang luar biasa ya, karena memang kita sebenarnya tanpa diundang ya, tapi sampai di sana itu kita difasilitasi oleh para inilah ya, para kiai, ada pesantren juga. Jadi kita nginap di mana aja, ada yang di masjid, ada di pesantren, ada yang di hotel. Ya tergantung di mana aja. Yang penting kita berdakwah, berwisata sampai ke Dieng sana, Wonosobo itu tahu ya, dingin itu. Wah, seru itu. Dan kita dakwah itu menyenangkan gitu. Dan mereka itu ternyata luar biasa. Orang-orang kampung-kampung pelosok-pelosok negeri itu sangat-sangat senang dan bahagia dan bahkan kita nambah harinya. Ya, karena apa? Karena mereka itu jarang sekali didatangin dai-dai yang memang eh, mau ikhlas datang sendiri. Biasanya kan diundang sekian baru datang kan gitu ya. Apalagi kan dari kota itu kan mahal sekali. Mereka bilang minimal Ustadz kalau dari kota Jakarta kita 10 juta baru baru bisa mengundang Ustadz. Ya, iya benar. Karena mereka siapin hotelnya, transportasinya, makannya, ya. Belum lagi nanti eh, buat dia pulang dan semacamnya. Kita sampai-sampai teman-teman tahu nggak? Itu kita dibayar pakai ubi, dikasih bukan dibayar, dikasih ubi, dikasih salak. Karena kita satu minggu ya sampai salak itu busuk di perjalanan. Karena luar biasa. Ini sampai-sampai kita itu nangis loh teman-teman. Saking terharunya dan saking antusiasnya gitu ya. Ini pengalaman dakwah saya ya. Mereka itu terhadap kita gitu. Betapa pentingnya bagi mereka itu pencerahan itu gitu. Dan inilah yang saya maksud bahwa dakwah itu harus mencerahkan, ya mendidik, membina dan merangkul. Dan kalau perlu tadi mendatangi, bukan didatangkan. Mendatangi bukan didatangi. Ya ini penting juga nih. Kan kalau sekarang mohon maaf Ustaz, ya dai-dai kalau nggak diundang, kalau nggak ini sekian nggak bakalan datang. Nah inilah yang saya tanamkan juga ya ke dalam prinsip saya dalam dakwah itu, jangan sekali-kali kita menolak ya atau apa mencari-cari alasan ya, sehingga kita tidak mau berdakwah gitu. Jadi teman-teman gini, sekali lagi dari seminggu perjalanan saya itu ternyata banyak hikmah yang saya ambil. Hikmahnya itu ternyata bukan apa ya, bukan kita dapat ini dan itu dan segala macam ya, tetapi ketika kita yakin dengan sebuah perbuatan yang baik dalam dakwah, jalan dakwah itu, maka Allah akan memberikan jalan juga buat kita. Jadi ceritanya hikmahnya begini teman-teman. Kita mau pulang itu udah satu minggu, kita ketemu dengan bos. Dia itu punya, kalau nggak salah punya Pertamina ya teman-teman. Ya salah satu jamaah orang kaya. Pulang-pulang udah dikasih map, map besar, amplop besar aja. Gitu. Padahal kita nggak pernah mikir gitu ya, nggak pernah terpikir dan tidak pernah membayangkan gitu bahwa kita lillah pakai mobil sendiri, minyak sendiri, bensin sendiri, tol sendiri, makan sendiri, nginap sendiri juga. Intinya dakwah Bismillah lagi. Ini salah satu pengalaman dakwah saja ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu lah. Sekeliling kita kampus saja itu udah banyak tuh lahan dakwah kita ya. Jadi ceritanya apa? Allah kasih jalan ternyata. Ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan, ya. Apakah itu jalannya itu rezeki buat kita, ya kan? Kehidupan dan segala macam dan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan orang-orang yang kita dakwah itu, ya, itu adalah obat ya, obat bagi kita untuk lebih semangat dan lebih giat dalam berdakwah. Jadi satu hari itu tahu nggak teman-teman tuh satu hari dari subuh, duha, zohor, asar, maghrib, isya, ba'da isya itu sampai-sampai 10 kali sehari ceramah itu. Teman saya itu habis suaranya. Itu udah nggak ada suaranya sama sekali. Karena memang beliau itu udah sepuh. Tahu nggak teman-teman saya itu berbagai macam background. Salah satunya adalah ada mantan diplomat. Nah, diplomat di diplomat Indonesia yang memang sudah melalang buana beberapa benua di negara di luar negeri gitu ya.
di dunia gitu ya, di beberapa negara. Jadi dia itu punya pengalaman-pengalaman. Dia cerita itu aja tuh. Bagaimana dia apa namanya sebagai diplomat dan ternyata jalan yang paling bahagia bagi dia itu bukan diplomat yang puluhan tahun yang dia jalani, tetapi adalah jalan dakwah. Namanya Pak Abdul Munin Ritonga ya, di YouTube banyak ceramahnya. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, teman-teman UDK Atanwir, ini adalah bagian dari filosofis dakwah yang memang sudah diajarkan Nabi. Nah, sekarang ini sampai jam berapa? Sampai jam setengah 12 lah, Pak. Wih, lama ya, Mas. Baik, Sampai jam 11. 11 saja ya. Oke. Jadi, teman-teman, itu sekedar filosofis dan pengalaman serta hikmah ya dalam dakwah dan juga kita melihat dari sejarah dakwah Nabi ya. Dakwah Nabi itu betul-betul luar biasa kalau kita lihat. Tidak pernah Nabi itu ya memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan imbalan dari dakwahnya ya. Kalau seandainya Nabi memikirkan itu berapa banyak ini ya, yang dia dapatkan istilahnya seperti itu. Ya. Tetapi inilah suatu keharusan yang dia lakukan oleh para nabi dan rasul itu. Karena memang dia itu diutus ya tujuannya adalah untuk dakwah ya. Prinsip dakwahnya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus oleh Allah kecuali rahmat bagi sekalian alam. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa dalam dakwah Nabi itu betul-betul ya bertujuan yang sangat mulia sekali ya dengan menyebarkan rahmat bagi sekalian alam. Nah, teman-teman, saya sedikit ingin meng-share ya ini tentang bagaimana pedoman dakwah Islam ya. Pedoman dakwah Islam ini seringkali juga kita diskusikan di Majelis Ulama Indonesia. Karena kita di Majelis Ulama Indonesia itu teman-teman ya nanti akan ini ya akan sesuai ya dengan tor yang diberikan ya oleh Di Zahra ya. Nanti akan saya kaitkan di situ. Nah, kemarin itu sudah disampaikan ada tornya bahwa dalam tor itu yang pertama kita bahas ya mengenai makna dakwah ya. Makna dakwah. Apa itu arti dakwah dan kemudian keutamaan menjadi seorang pendakwah. Ya. Kalau dilihat dalam ayatnya itu dalam sebuah ayat Al-Qur'an itu bahwa tidak ada lagi perbuatan yang paling mulia, paling afdol gitu ya di jalan Allah gitu kecuali dakwah itu sendiri ya, mengajak manusia untuk berbuat baik ya. Kemudian apalagi karakter yang harus dimiliki. Nah, ini yang penting nih nanti akan saya sampaikan ya di dalam pedoman ini. Pedoman ini sudah baku, teman-teman. Muhammadiyah juga sama ya. Ini merujuk juga dari prinsip dakwah Muhammadiyah. Jadi pedoman ini sudah kita ramu dalam kita susun dalam pedoman dakwah wasatiyah namanya ya Majelis Ulama Indonesia yang memang dipakai juga oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lainnya. Ya. Kemudian ada lagi dakwah untuk diri sendiri dan orang terdekat dan masyarakat. Ini sebenarnya tornya luar biasa, sangat komplit ya. Nah, sebelum itu saya ingin share teman-teman, ya izinkan saya share mengenai pedoman dakwah. Nanti akan ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait juga dengan dakwah multimedia dan juga dakwah mencerahkan yang difahami oleh Muhammadiyah. Salah satunya itu saya suka menggunakan pendapatnya Profesor Din Samsudin ya, selaku Ketua Umum Muhammadiyah lampau dan Ketua MUI juga. Nah ini teman-teman, jadi ini mukadimah. Di sini ada beberapa halaman ya. Kalau nggak salah ini ada 39 halaman ini.
Ini nanti bisa dibaca juga buat teman-teman. Beserta dalil-dalilnya. Jadi kita dalam dakwah itu tentu harus ada dalil yang mendukung ya. Dalil ya ayatkah atau hadiskah yang mendukung untuk kegiatan dakwah kita ini. Jadi pedoman dakwah wasatiyah ya yang ini memang menjadi pedoman kita seluruh para dai dan daiyah. Kita ini kan semuanya kan dai dan daiyah ini. Ya, eh, kan tidak semua dai dan daiyah juga ustadz. Artinya apa? Ya, dai dan daiyah itu bisa saja dari kalangan-kalangan orang-orang biasa. Kan gitu ya. Dai namanya kan dakwah. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa arti dai itu kan mengajak ya. Mengajak orang dalam melakukan kebaikan kan gitu ya. Ya, memberikan umat Islam ya pencerahan, bukan membutakan, bukan menggelapkan hati umat dengan rasa kedengkian atau kebencian atau fanatisme yang berlebihan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting kita pahami. Nah, kalau kita lihat dari materi ini bahwa ya, ini sekedar pengantar saja. Rasulullah itu kan mengemban ya, amanah itu dari Allah untuk berdakwah. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya bahwa bagaimana tujuan dakwah yang paling hakiki itu adalah mengajak manusia ya untuk memahami ajaran Islam dengan berserah diri menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya di antara kalangan-kalangan rasul-rasul dan nabi-nabi itu memiliki syariat-syariat yang berbeda, ya. Tapi yang paling menariknya adalah yang namanya mengenai eh, dakwah tentang ketauhidan, dakwah tentang masalah Tuhan itu semuanya sama ya, sama. Ya, kalau syariat mungkin beda ya, antara nabi satu dengan yang lain itu beda. Tapi inti daripada dakwanya ya semuanya adalah mengajak manusia ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian juga untuk bagaimana menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh para nabi. Nah, maka oleh karena itu dakwah ini meskipun nabi ya teman-teman ya sudah tidak ada lagi nabi, tetapi kita itu sebagai dai dan daiyah mestilah bisa menjadi ya perpanjangan lisan ya para nabi dan rasul itu. Dengan apa? Dengan menyampaikan risalahnya, dengan menyampaikan dakwahnya. Dakwah yang disampaikan oleh para nabi itu bisa juga kita sampaikan saat ini. Ya, apakah itu dakwah disampaikan kepada orang Islam yang sudah beriman kepada Allah ataupun dakwah kepada orang yang di luar Islam. Teman-teman, kemarin itu saya pernah diskusi dengan orang non-Islam ya, ketika saat ada pelantikan dan angkat sumpah perawat ya, Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ. Itu saya kan dari agama Islam saya ya, yang angkat sumpahnya, yang membacakan sumpahnya, ikrar sumpah, dan ada ternyata dari agama Hindu ya, Bali itu Hindu ya. Dan dari situ kita berdiskusi. Dan yang menariknya adalah eh, ternyata mereka itu apa ya, percaya gitu ya, percaya terhadap ajaran agama kita gitu. Kalau kita kan nggak percaya itu ya, benar nggak? Kita nggak percaya kan dengan ajaran agama mereka. Kalau percaya kan murtad jadinya, ya kan? Apalagi kalau kita yakin nih, udah percaya yakin lagi. Kalau mereka percaya dengan ajaran Islam ini ajaran rahmatan lil alamin, ajaran yang membawakan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Percaya mereka itu. Kalau kita kan nggak boleh ya, karena memang prinsipnya kan dalam keyakinan itu kita nggak boleh meyakini atau mempercayai agama keyakinan agama lain kan gitu ya. Tapi bagi mereka menariknya setelah saya diskusi panjang lebar di sela-sela acara ada pelantikan itu,
dia sangat memuji-muji dan sangat ini ya. Kenapa katanya agama Islam itu agama yang memang realistis katanya dengan kehidupan ini kan. Agama yang memang sesuai dengan akal logika dan memang apa namanya yang diajarkan di dalamnya itu semuanya itu adalah tentang kebaikan-kebaikan gitu, ya. Dan menariknya lagi gitu, dia memuji gitu ya, eh, bahwa saya sering kali katanya hadir dan ikut dalam kegiatan-kegiatan apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan Islam dan hati saya menjadi tenang katanya. Saya senang sekali melihat kebersamaan ya di antara kaum muslimin, umat Islam itu sendiri. Contohnya aja masalah ibadah gitu. Betapa tidak dengan satu komando ya, itu umat Islam bisa tunduk taat dan bahkan sujud gitu ya. Itu kan melambangkan bahwa Islam itu adalah Islam yang menyampaikan tentang kedamaian, ketentraman, kebersamaan dan kesatuan. Nah, banyak sekali sebenarnya ya eh, ungkapan-ungkapan yang disampaikan tentang ketakjubannya ya terhadap ajaran Islam, terhadap agama Islam. Cuma saya bilang, wah kalau begitu eh, ayolah kita join gitu ya dengan apa ajaran Islam. Kalau kita lihat teman-teman, ya orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang di luar Islam yang cerdas itu rata-rata mereka itu ya sangat mudah mendapatkan hidayah Islam ini. Ini akan bagian dari dakwah. Karena dakwah itu disampaikan dengan cara-cara yang baik. Bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Kan itu ya. Ud'u ila rabbika ya ila salih ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ada itu dalilnya nanti kita lihat di sini ya. Kalau mungkin saya salah nanti bisa kita lihat. Bahwa ajaklah manusia itu ya ila sabili rabbika ya kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izah. Dengan hikmah dan mau'izah, dengan penyampaian-penyampaian yang penuh hikmah dan mau'izah al hasanah, pengajaran-pengajaran yang baik dengan cara-cara yang baik. Kalau dakwah dengan cara-cara yang baik, insya Allah orang juga menerima dengan pikiran yang baik. Tapi kalau dengan cara-cara yang buruk, cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak bijak, maka orang akan menolak ya terhadap dakwah Islam. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan buat kita semuanya bagi teman-teman yang memang ingin menjadi dai dan daiyah Islam ya, yang betul-betul bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Baik. Nah, ini dakwah Islam juga merupakan bagian dari tugas umat Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi menyebarkan ajaran Rasulullah SAW sehingga dengan kita menyebarkan dakwah-dakwah Nabi itu berarti kita sama dengan mengikuti para Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi pekerjaan yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia bukan dia jadi komisaris, bukan juga jadi menteri, presiden gitu ya, tetapi adalah pekerjaan dakwah. Karena itu adalah pekerjaan seluruh para Nabi dan Rasul. Nah, ini rahmatan lil alamin yang memang memberikan ya kasih sayang bagi seluruh alam. Inilah ciri-ciri daripada dakwah Nabi itu. Maka bagi kita sebagai umat Islam, kita juga memiliki yang namanya mas'uliyah diniyah ya, tanggung jawab terhadap agama. Tanggung jawab terhadap agama. Jadi jangan sampai kita tidak ambil andil di dalamnya. Sebagai UDK Atanwir, kita memiliki mas'ul ad-diniyah ya, kewajiban untuk berdakwah tentu sesuai dengan ruang lingkup yang kita miliki gitu ya. Nah, maka teman-teman ya yang pertama sekali peran fungsi kita di dalam berdakwah ini adalah yaitu tauhidul ummah. Nah, ini prinsip dakwah nih, prinsip dakwah Nabi ini itu sudah mulai materinya nih.
Ya, apa yang harus kita miliki? Karakter apa yang harus kita miliki dalam berdakwah? Yang pertama adalah tauhidul ummah. Ini karakter yang harus kita miliki ini dalam dakwah, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus bisa mempersatukan umat, bukan mencerai-berai gitu. Gara-gara dakwah kita orang nggak jadi ke masjid. Ada begitu kan? Orang jadi malas ke masjid gitu. Orang jadi menjauh dari masjid. Orang jadi menjauh dari ngaji. Kenapa? Malas itu Ustaz itu. Kerjaannya caci maki mulu kan gitu ya. Kerjaannya menghina orang, ngeledek-ngeledek orang. Kerjaannya menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan orang. Ah, kan gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tujuan dan fungsi dakwah sebagai tauhidul ummah itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi tauhidul ummah itu ya karakter yang kita miliki adalah kita harus mampu ya berfungsi sebagai tauhidul ummah, mempersatukan umat. Yang kedua, tansiqul harakah. Apa itu? Mensinkronkan gerakan dakwah. Disinkronkan gerakan dakwah itu. Ya. Jadi jangan sampai dakwahnya tidak sesuai, apalagi lain dikata, lain diperbuat gitu ya. Harus sesuai. Mensinkronkan dakwah kita dengan dakwah Nabi juga. Jadi jangan dakwah versi kita. Jadi pekerjaan kita dakwah ini ya dakwah sebagai penyambung lisan Nabi yang gitu, menyampaikan risalah-risalah kenabian. Yang ketiga apa, Le? Taswiyatul manhaj, menyamakan persepsi pola keagamaan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini penting nih, menyamakan persepsi, cari yang sama, cari kesamaannya maksud saya, cari pola yang sama, jangan cari perbedaannya. Kan suka kita itu kadang-kadang kan suka udah sebenarnya umat ini udah anteng-anteng aja. Tiba-tiba satu golongan, satu kelompok mengusik kita dengan satu perbedaan yang kecil kan gitu ya. Akhirnya kan hancur, terpisah-pisah. Nah, inilah. Jadi kita ini sebagai pendakwah kita harus memiliki apa namanya? Sebuah karakter yang bisa mencari kesamaan dakwah. Jangan cari perbedaannya. Kalau kita cari perbedaannya, nggak bakalan kelar, ya, nggak bakalan selesai. Yang ujung-ujungnya orang bukannya bertambah taat kepada Islam, bertambah taat kepada Allah, malah bertambah jauh dari Allah. Malah saya ngaji katanya. Berantem mulu ustadznya katanya. Ah, kan ada begitu ya. Iya, saling ngejek, ya kan? Sana sini gitu. Padahal kan dakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina. Jadi kalau dakwah isinya menghina orang, itu kira-kira dakwahnya mencerahkan nggak itu? Nggak benar kan? Iya. Nah inilah pentingnya kita itu memahami tentang dakwah Islam itu ya dakwah yang memang bisa menyamakan persepsi pola keagamaan, cari kesamaannya. Muhammadiyah NU misalnya, persis seperti misalnya, ya semuanya kan sama-sama menyembah Allah, Tuhan yang esa, ya. Sholatnya juga 5 waktu. Ya, selagi itu sama, pada prinsipnya sama, ya kita sama kan gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada yang merasa paling paling sunnah gitu ya. Paling merasa paling alim, paling rajin, paling taat gitu. Jadi oleh karena itu inilah pentingnya kita sebagai dai atau calon dai itu mengajak orang gitu ya berpikir dengan pola yang sama. Memang kita sulit ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita ini dari UDK aja nih mungkin cuma berapa belas orang susah gitu ya menyamakan persepsi kan. Ya nggak ada mungkin idenya mungkin nggak mungkin sama. Pasti ada satu dua orang mungkin pasti ada yang beda. Tapi itulah kita bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan toleransi juga kan gitu ya. Ya bisa mengakomodir semua persamaan dan kemudian bisa mengakomodir semua perbedaan. Karena sesungguhnya perbedaan itu tidak dijadikan sebagai eh, apa namanya penghalang ya. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang dalam dakwah kita. Kadang-kadang kan kita gitu, kalau udah beda nanti malah saya aktif di UDK Tanwir ternyata begini ya gitu ya. Nah inilah beratnya ya untuk mempersamakan persepsi itu. Jangankan jangankan untuk sebuah organisasi kita aja kakak adik kan nggak sama ya teman-teman. Sama nggak? Yang satu mungkin mohon maaf ya, mungkin yang satu dalam keluarga ada yang memang misalnya kayak Ukhti Zahra, ada yang Zahra pakai niqab misalnya, pakai cadar. Ada mungkin di antara keluarga yang mungkin
ada yang mungkin pakai apa jilbab biasa atau mungkin bahkan ada yang tidak pakai jilbab. Itu gimana cara dakwahnya? Itu aja udah jadi tantangan buat kita ya. Gimana mau benahi umat misalnya. Yang keluarga kita aja kita berat nih rasanya untuk menyampaikan kebenaran itu. Atau misalnya ada yang sholatnya masih keteteran, kedodoran misalnya di antara keluarga kita. Dan nggak kita itu mendakwah ini. Gimana caranya kita menyamakan persepsi kita, ya? Padahal masih satu keluarga ini, masih satu bapak, satu ibu, satu kakek, satu nenek kan gitu. Nah ini baru satu keluarga. Apalagi umat yang memang beda keluarga, beda apa enggak, beda suku, beda bangsa, ya, beda adat istiadat gitu ya. Itu akan lebih kompleks lagi itu penyakit yang kita hadapi sebagai dai itu. Makanya inilah pentingnya kita harus bisa memiliki karakter sebagai dai yang bisa menyamakan tansikul taswiyatul manhaj namanya. Kemudian yang paling penting lagi adalah himayatul ummah. Ini nih. Kalau udah levelnya ini, saya rasa ini udah sangat keren ini. Kita itu memiliki karakter apa? Himayatul ummah, melindungi umat ya. Kalau sudah merasa melindungi, kita tidak akan pernah menzolimi mereka. Kita tidak akan mungkin membiarkan mereka. Contoh misalnya di UDK Tanwir kita sayang kepada mereka, ingin melindungi mereka dari paham-paham yang sesat. Pasti kita akan berupaya sekuat tenaga, ya, se sedemikian rupa itu mengemukakan ide-ide bagaimana cara kita menyiarkan dakwah kampus kita ini, gitu ya. Upaya yang kita lakukan itu dengan sekuat tenaga, dengan segala macam upaya, ya, model-model metodologi yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita ingin melindungi mereka dari paham-paham sesat, dari pergaulan-pergaulan bebas misalnya gitu ya. Nah, diajaklah mereka misalnya ngaji gitu ya. Diajaklah mereka misalnya direkrutlah mereka itu aktif di UDK Tanwir ini dan lain sebagainya. Nah, ini level yang paling tinggi menurut saya himayatul ummah. Bagaimana kita memiliki karakter itu melindungi umatnya, melindungi umat dari akidah-akidah dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini menjadi karakter yang paling penting. Nah, berikutnya, nah ini bagaimana kita biar sukses dalam menyampaikan dakwah, capainya sasaran dakwah itu ya memperhatikan dai. Dai itu kita bantu orang yang di ini, orang yang didakwahi. Kita harus sesuai antara kita dengan yang kita dakwah itu, ya. Kita itu harus selaraskan. Itu yang tadi mungkin bersama konsep persepsi. Kalau yang dai-nya beda pemikirannya, yang mad'unya beda, ya nggak bakalan ketemu kan gitu ya. Yang adanya malahan kabur. Jadi harus diselaraskan itu. Kita harus bisa mencari peta dakwah kita. Ini teman-teman misalnya eh, Zahra sama Hadipa misalnya sama teman-teman yang lain. Ini sebagian dakwahnya dakwah yang mungkin di kaum ini ya adik-adik milenial yang mungkin kalau misalnya eh, para pencinta atau komunitas hijab misalnya kan atau teman-teman yang bercadar misalnya. Nah, itu terjunkanlah. Ini pentingnya nih menyesuaikan antara dai dan mad'u, orang yang didakwahi dengan orang yang mendakwahi. Misalnya ya itu tadi ya saudari Zahra misalnya oh ini komunitasnya ada teman-teman yang memang cenderung atau suka pakai hijab sama-sama pakai cadar misalnya. Nah, itu akan lebih mudah untuk masuk saya rasa. Ini harus kita samakan persepsinya. Ya, kan begitu. Ini maksud saya bisa dipahami ya. Jadi artinya kita harus masuk sesuai dengan komponen yang kita miliki juga. Ya, jangan pula nanti yang dakwah misalnya ya nggak salah juga sih sebenarnya yang satu pakai cadar, yang lain dakwahnya ke tempat-tempat yang memang komunitasnya agak berat nih. Yang malahan nanti kita dibully malahan ya kan. Biasanya begitu. Di lapangan gitu ya. Nah, carilah memang orang-orang yang memang mungkin baru hijrah yang memang mau memakai pakaian yang sama dengan kita atau apa. Bukan berarti kita harus ini ya, harus eksklusif ya. Tapi maksud saya ini cara menyesuaikan antara dai dengan orang yang didakwahkan itu. Carilah bidang-bidangnya. Misalnya saudara Hardipa misalnya di kalangan
para pencinta Al-Quran misalnya kan, tahfidz. Nah, ini juga akan mudah mengajak mereka, ayo teman-teman komunitas tahfidz kita akan murojaah dan ini semacamnya. Saudara Adonis misalnya, ya Mas Raihan misalnya. Wah ini di kalangan milenial yang suka di tongkrongan misalnya, di kafe misalnya. Nah, ini udah sesuaikan ya kan? Kan banyak tuh ya, kalau ustadz yang kadang kan pakai baju ini doang, pakai peci itu kan, gaul bahkan bahkan pakai NY lagi tulisannya NIO gitu ya. Tapi dia itu dakwah di kafe-kafe, dakwah di kalangan-kalangan milenial, dakwah mungkin dari YouTuber juga kan gitu ya, banyak ya. Jadi ini namanya menyesuaikan antara dai dan penemu. Biar itu selaras antara orang yang mengajak dan yang diajak itu dia biar sinkron pemikirannya, biar sinkron ininya gitu. Jadi artinya bukan juga Ustadz harus gaul misalnya ada di kalangan orang yang main gaplek dia main gaplek juga. Dakwanya bukan begitu ya. Tapi maksud saya harus disesuaikan. Di kalangan-kalangan mana kita berdakwah kita juga harus ini ya harus bisa menyesuaikan baik itu cara pergaulannya ya pemikirannya dan bahkan juga tadi cara pakaiannya kan gitu ya contoh kalau misalnya di Indonesia ini yang kontroversial itu dakwahnya kan Gus Miftah ya ya sampai ke klub-klub gitu ya sampai ke tempat ini meskipun mungkin itu juga banyak yang tidak setuju gitu ya hanya sebagian aja tapi ya harus ada orang yang seperti itu ada lagi seniman misalnya eh, Bang Dery Sulaiman ya itu kan rocker ya pernah lihat aja di YouTube ya itu kan dakwahnya di Pulau Bali di tepi pantai kan gitu ya dengan bahasa Inggrisnya yang keren dia memang mantan di sana ya kan bermukim di sana dulunya dia tahu bagaimana seluk beluk dan gaya kehidupan orang Bali kan gitu ya dia berdakwah di sana ya pergi ke tempat kelabing-kelabing gitu ya bahkan di tempat orang-orang yang minuman keras gitu ya. Dia berdakwah di sana dia datangi sana dia dakwah dengan model gaya masing-masing nah, ini yang saya maksud tadi artinya kita berdakwah dengan kita yang mendakwai dengan orang yang didakwai itu memang harus sinkron gaya pemikirannya ya artinya apa ya nggak mungkin lah orang keras-keras nanti misalnya mohon maaf ini ada di kalangan salafi yang jenggotnya panjang gitu misalnya datang ke klub-klub nggak mungkin juga dia bakalan mau dia pertama itu yang kedua yang adanya nanti bukan mengajak orang tapi malahan dikafir-kafirin disesat-sesat gitu malahan malahan dibakar mungkin gitu nah ini istilah metode-metode dakwah memang harus sesuai ya dengan orang yang didakwai dengan kita yang mendakwai nah, inilah pentingnya ilmu yang kita miliki dalam dakwah itu metode dakwah yang memang harus kita nah teman-teman ini tidak mendiskreditkan dengan gaya dakwah seseorang ya atau dengan golongan tertentu. Tapi maksud saya bahwa di dalam berdakwah itu kita harus bisa memposisikan diri. Kita itu sebenarnya kewajibannya mendakwahkan orang. Kita tidak ada kewajiban untuk merubah orang. Yang merubah orang itu kan biarlah Allah yang memberikan hidayah kan gitu ya. Kewajiban kita itu kan mengajak orang untuk melakukan kebaikan agar dia berubah dari perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Tapi kewajiban kita itu kadang-kadang itu tadi, karena kita melihat orang nggak ada perubahan, jadi akhirnya kita, "Ya udahlah, malas gua berdakwah kalau kayak gini nih, nggak ada manfaatnya." Ada manfaatnya, ya. Kita itu udah dapat pahala dari Allah, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman jangan berputus asa dalam mengajak mahasiswa untuk ngaji gitu ya, untuk mengadakan pengajian atau mungkin kegiatan lomba, acara dan semacamnya. Adakanlah dan buatlah program-program yang mengakomodir semua kalangan. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman ini. Jadi jangan sampai nanti kesannya kok UDK ini eksklusif aja ya gitu. Orang-orang tertentu aja ya. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi kita itu terbuka untuk semua kalangan. Apalagi yang perlu kita perhatikan bagi para pendakwah ini. Nah, ini kan metode juga nih, metode dalam dakwah. Yaitu adalah madah. Madah itu apa? Materinya ya. Materinya kalau kita dakwah dengan orang-orang yang memang belum belum sholat, ya kita jangan mengatakan mereka itu langsung masuk neraka gitu ya. Ajaklah, bukalah hati mereka, mindset mereka itu, pikir mereka itu untuk Islam dulu. Jangan disalah-salahin gitu ya. Nah, jangan disesat-sesatin gitu. Harus dilihat materinya bagaimana. Materi dakwah ini ada yang kelihatannya itu keras, tapi sebenarnya nggak keras. Ada yang kelihatannya lembek, tapi itu keras isinya. Nah, juga begitu. Tergantung semuanya itu
orang yang kita dakwahi, cara menerima kan juga mempengaruhi kan gitu ya. Ada orang yang memang udah terbiasa dengan dakwah-dakwah yang keras, meskipun dia keras, tegas, itu nggak ada masalah baginya, gitu ya. Tapi ada juga sebagian ya, sebagian jamaah yang memang tidak terbiasa dengan keras-keras seperti itu. Harus dengan cara-cara, bahkan mungkin dengan disertai dengan guyonan-guyonan segala macam. Wasilah teman-teman. Wasilah ini kan wasil ya, jalan. Bagaimana cara metodenya? Ya, nah, inilah bagi saya media sosial ini adalah bagian dari salah satu wasilah. Makanya saya itu di YouTube, Instagram, Facebook ya, itu bagian dari wasilah saya untuk dakwah. Ya, wasilah. Manhaj, manhaj ini kan lebih ke metode sebenarnya. Manhaj atau mungkin kalau manhaj di sebagian golongan yang lain tuh dia berdakwah itu ikut golongan Muhammadiyah, NU, Persis, Perti atau Salafi kan gitu ya. Nah, ini manhaj juga. Jadi silakan kalau kita pilih ya. Nah, karena kita di Muhammadiyah ya pilihlah metode yang digunakan dakwah oleh Muhammadiyah seperti itu. Ya. Ini hal yang penting dimiliki oleh saya sebagai seorang dai. Nah, ini teman-teman saya ingin sampaikan lagi, ini banyak ya. Ya, saya lengkap-lengkap saja. Ini dalilnya ya. Landasan tentang pentingnya kita itu berdakwah. Ini yang saya sampaikan tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini maksudnya berdebat. Kadang-kadang kan ada yang debat kusir, debat yang caci maki, yang menghina, merendahkan, menyesatkan, bahkan ada yang mengkafirkan. Ente neraka ini mah, segala macam lah ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi ini harus diwaspadai juga teman-teman. Ada juga orang kadang-kadang udah jelas sesatnya. Kemarin itu kan ada yang viral, masih ada aja orang yang membantah itu seperti Panji Gumilang ya. Ini kan viral tuh. Ya, malah dosen UIN nih ya. Saya buka-buka aja lah. Dosen UIN itu dulu juga dosen UMJ. Cuman udah keluar dia. Keluar apa dikeluarkan nggak tahu. Ada aja orang yang membantah. Alasannya dalilnya ini. Katanya gini, hanya Allah yang berhak mengatakan orang itu tersesat katanya. Kan itu dangkal, itu namanya salah salah faham atau apa nah gagal paham itu. Ya, gagal gagal paham dan salah dalam memahami ayat ini. Maksudnya kalau orang yang memang sudah jelas kita dakwahi kemudian dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, biarlah Allah yang akan menilai itu maksudnya kan gitu ya. Biarlah Allah yang memberikan petunjuk. Bukan berarti orang yang udah jelas sesat kemudian kita nggak boleh mengatakan ini sesat kan gitu. Udah jelas kesesatannya kan itu yang debat di TV One itu ya. Menarik juga tuh Khalil Nafis itu kan mengatakan ya, kalau orang udah jelas sesat, udah jelas secara syariat sesat, ya sesat lah. Jangan dipakai ayat ini kan Allah yang lebih tahu dia sesat apa tidak. Nah, itu namanya kita bodoh itu dalam memahami ayat. Ya kan? Udah jelas dia sesat dan udah jelas keluar fatwanya tentang kesesatannya, jadi berarti dia sesat gitu. Jadi maksudnya apa, teman-teman? Jangan sampai pula kita berpikiran liberal. Itu kan orang liberal seperti itu. Kan Allah yang berhak mengatakan, ya memang iya Allah yang berhak mengatakan seseorang itu sesat, ya kan? Tapi kalau seseorang itu atau segelintir manusia atau segolongan manusia, kalau sudah jelas melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, dari syariat Islam, ya itu sesat kan gitu. Kan begitu syariatnya. Jadi artinya ini salah dalam memahami ayat dan salah dalam menggunakan ayat itu aja sih. Jadi artinya kita jangan sampai kalah salah juga. Nah, kalau orang liberal kan iya, oh iya ya, kan Tuhan. Dalam ayat itu kan Tuhan yang berhak mengatakan dia itu sesat atau tidak. Nah, kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dia udah jelas sesat gitu ya. Kalau gitu nanti repot kita. Ya dulu itu pernah ada namanya Musadet ya, jadi nabi. Nah, apakah kita tunggu Allah mengatakan dia itu sesat, baru kita katakan sesat? Biar Allah aja lah yang mengatakan sesat. Kita nggak berhak itu. Siapa yang mengatakan tidak berhak mengatakan itu sesat? Kalau udah jelas itu
sesuai dengan ketentuan syariat, ya, yaitu bertentangan dengan keyakinan bertentangan dengan syariat Islam, berarti dia sesat, kan begitu. Jadi ini hati-hati juga dalam memahami ayat. Inilah pentingnya kita belajar tafsir itu ya. Jadi ini ayat, ini juga ayat yang digunakan oleh Haji Dahlan ya dalam berdakwah ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau beruntung ya itu tadi, ajak orang berbuat kebaikan. Meskipun kebaikan itu belum dilakukan, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat-ayat ini juga inspirasi dari Kiai Haji Dahlan ya. Bahkan diklaim sebagai ayat Muhammadiyah ini dalam dakwah. Nah ini banyak sekali ya dalil-dalil, ada lagi Al-Ahzab, Al-Maidah ya. Nanti teman-teman kalau mau saya share. Kemudian ada lagi Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Fath. Kemudian ada lagi Al-Maidah lagi. Banyak nih. Al-Qasas, Al-Hajj, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Hujurat. Nah, ini hadisnya juga lagi ada kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Illam yastati' fa bi lisani. Illam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Ini kalau berdakwah itu paling tidak kita kalau lihat kemungkaran itu ya uh, harus diupayakan untuk merubahnya. Kalau dia biadi itu kalau kita sebagai mahasiswa biadi dengan tulisan ya, dengan aturan-aturan, dengan flyer, kaligrafi ya slogan-slogan, ya kan, dengan tulisan, dengan video-video itu biadi itu, dengan kekuasaan, dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau pemerintahan mungkin dengan aturan ya, dengan undang-undang mereka bisa membuat undang-undang, mereka bisa merubah kemungkaran. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Ya berarti kita ya sampaikan dengan lisan atau tulisan tadi. Kalau nggak mampu juga ya berarti hati. Dalam hati kita harus menolak terhadap kemungkaran itu. Kita nggak suka, meskipun kita mungkin lihat gitu ya, tapi nggak suka kita. Ya tolak dengan hati. Inilah selama-lamanya iman. Jadi teman-teman, saya langsung saja ke penutup karena ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ini dalilnya banyak sekali ya teman-teman. Ah ini apa nih? Pedomannya bagaimana? Ini aturannya dalam dakwah itu. Ya, tugas kita berdakwah itu sebagai menyeru ya, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Jadi jangan sampai nanti ya baku hantam pula ya kita bersama itu, orang nggak mau ya main kekerasan gitu. Jadi tugas kita adalah menyeru dan mengajak orang. Kemudian apa lagi? Ya kita berdakwah itu harus dengan norma-norma dan etika atau dengan akhlak. Ya kan? Kan Nabi itu kan dakwanya dengan akhlak. Bahkan banyak orang tertarik untuk mengikuti Islam itu dengan akhlaknya Nabi kan gitu ya. Dengan budi pekertinya. Dengan budi pekerti dan akhlak Nabi itu. Kan ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Etika moral, akhlak yang mulia. Maka disitulah keberhasilan Rasulullah itu dalam berdakwah. Yang ketiga, dai yang berdakwah itu harus sebagai mubalik, menyampaikan materi. Sampaikan materi dengan lisan dan tulisan atau dengan video. Kemudian apa lagi? Ya, dai harus beraktivitas dengan pemberdayaan umat. Ini yang paling menarik nih. Kalau kita bisa berdakwah itu, apalagi kalau kita misalnya orang kaya, ya orang-orang miskin, orang-orang susah itu kasih modal, suruh dia itu bikin usaha, tapi jangan sampai lupa untuk sholat ibadahnya, misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Masjid Joko Karian ya di Jakarta itu, ya mereka itu kan rata-rata bikin usaha pemberdayaan umat di sekitar masjid. Kemudian orang yang sholat di masjid itu juga penuh, ya rame gitu. Karena apa? Mereka itu ekonominya ya sudah terjamin lah gitu ya dengan adanya usaha yang tetap seperti itu penghasilannya.
Ada lagi itu teman-teman, kalau kita sholat di Masjid Joko Karian itu, sehari sekali sholat itu 20.000 dapat duit itu dikasih. 10.000, voucher ada 10.000, ada 20.000. Jadi kita bisa tukarkan dengan UMKM yang ada di sekitar Joko Karian itu. Saya udah pernah di sana dan nginap di sana. Kemudian apalagi yang kelima, madah. Materi dakwah. Harus disiapkan materi dakwah teman-teman. Jangan sampai nanti offset dakwah kita ya, melenceng gitu ya. Akhirnya orang bukannya mengikuti Islam, akhirnya tidak mengikuti Islam atau tersesat gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dakwah. Materi dakwah itu sangat penting, ya. Dan juga apa? Caranya, cara sarana menyampaikan. Ada orang kadang-kadang materinya bagus, tapi menyampaikan nggak bagus, akhirnya nggak terima orang. Atau begitu ya. Tapi ada yang biasa-biasa aja dakwahnya, materinya, tapi menyampaikannya tuh keren gitu ya, bagus, full gitu ya. Ternyata diterima oleh masyarakat. Jadi sarana itu penting. Makanya saran saya nanti kita bikin podcast gitulah, konten-konten gitu. Nanti dengan promosi logonya UDK Tanwir ya dan UMJ kita bikin di taman ya kan, atau di kelas atau di mana, nanti saya siap membantu nanti teman. Kita masukin ke YouTube, Instagram, yang 1 menit, 2 menit nggak apa-apa. Ini bagian dakwah yang saya rasa sangat produktif saat ini ya. Gitu. Manhaj dakwah, metodologi dakwah ini yang harus dimiliki ya. Ini karakter, ada 10 karakter dakwah wasatiyah, tawasud, tawazun, tidak, tersamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tatawur, dan tahabbur, tahaddur ya. Ini dakwah yang mesti harus kita ini. Prinsip Muhammadiyah juga sama ini. Bagaimana kita harus bisa mengambil tengahan, keseimbangan, lurus, tegas, toleransi, ya, egaliter dan non diskriminatif, musyawarah, reformasi, mendahulukan yang prioritas, dinamis, kreatif, inovatif ya. Dan kemudian berkeadaban ya. Nah, ini penting. Nah, inilah mungkin beberapa ini tujuan dakwah ya. Bisa ditambah bagi teman-teman. Terakhir sedikit lagi saya ingin share. Nah, ini ya. Ini dakwah multimedia. Dakwah multimedia ini bagaimana nih, saya cek dulu ya. Ya, ini bagi mubalik-mubalighat ini. Mubalik-mubalighat ya, itu harus diperhatikan bahwa dalam dakwah ini kita harus betul-betul bisa ini menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi. Ya, jangan gaptek gitu. Sebagai pendakwah kita harus bisa menyesuaikan ya dengan kekinian. Perkembangan zaman di era digitalisasi ini ya, adanya teknologi ini sebenarnya mendorong manusia untuk mampu beradaptasi untuk menguasai teknologi informasi. Berarti salah satunya adalah media dakwah. Gunakanlah YouTube ya, channel-channel YouTube kita, Instagram kita, ya, Facebook ya, dan lain sebagainya untuk media dakwah kita. Ya. Karena ini sangat penting. Dan apa lagi? Ya. Karakter era informasi. Nah, ini. Intinya adalah bahwa segala peralatan manusia di era sekarang ini itu didominasi oleh elektronika. Ya, makanya dengan dakwah kita itu 1 menit 2 menit, tapi orang sedunia bisa nonton kan gitu ya, bisa menyaksikan. Hanya ini saya setelah rekaman ini saya juga upload ke YouTube. Kalau bisa tadi itu di-linkin ke YouTube. Jadi semua orang mungkin setahun 2 tahun akan banyak orang yang nonton. Meskipun hari ini mungkin nggak berapa ya. Nah, jadi teman-teman harus siapkan teknologi informasi sehingga ini akan menjadi sebuah amal jariah buat kita semuanya dan semua orang di dunia bisa menyaksikan apa yang kita lakukan. Media elektronik dan media sosial dijadikan sebagai referensi yang sesungguhnya dapat menggeser agen-agen sosialisasi di dalam masyarakat. Makanya orang karena sudah menggunakan semuanya serba elektronik, media sosial, dan setiap orang pasti suka nonton
ya, terutama YouTube itu, maka kita manfaatkanlah ya dakwah-dakwah kita melalui media-media per YouTuber ya. Ini jamaah YouTubiah dan Zoomiyah ini. Jadi jamaah YouTube dan jamaah Zoom atau YouTube itu lebih banyak ya daripada jamaah yang offline. Nah ini, jadi oleh karena itu intinya dalam dakwah ini kita harus mampu ya menghadapi era digitalisasi ini dan kita harus bisa menyesuaikan diri ya dengan media digitalisasi ini. Jangan sampai seorang mubalighat, seorang dai dan daiyah itu gaptek, tidak bisa menggunakan media sosial ya. Kalau bisa itu sistem editing video, pengambilan gambar dan segala macamnya itu harus harus kita kuasai gitu ya. Bikin template gitu ya. Kegiatan-kegiatan kita ini misalnya layarnya ada, ya kan misalnya kita buat share 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 kemana-mana, kita bikin video apa namanya sinopsisnya kan gitu ya tentang program-program upgrading dalam 3 hari atau 2 hari ini kan gitu ya. Itu akan lebih keren itu. Nanti mungkin ada tim-tim kreator yang memang bertugas ya. Nah, nanti baru di-upload ke Instagram atau di YouTube. Itu akan lebih keren menurut saya. Ini multimedia ya, dari segi multimedianya. Terakhir, teman-teman, ini dari segi dakwah, prinsip dakwah mencerahkan Prof. Din Samsudin ini. Nah, prinsipnya apa? Ini teman-teman. Nah, ini. Ini harapan dakwah dalam Muhammadiyah. Jadi tujuan dalam dakwah itu kita akan memiliki visi misi ya, sinergi. Ya kita harus bersinergi dengan komponen-komponen lembaga dakwah lainnya gitu. Saya rasa itu UDK Tanwir bisa gabung dengan UDK UIN dan lain sebagainya, Umpam ya kan, Unarba, Dharma, Uhamta dan ITB AD kan gitu ya. Semua itu harus sinergi dalam dakwah. Kemudian apalagi masyarakat berkemajuan. Ini harapannya nih ya. Dia masyarakat eh, berilmu, sejahtera lahir dan batin. Lahir, nah ini karena ini kaitan dengan keluarga, saya ingin sampaikan sedikit tentang keluarga. Karena ini hal yang sangat memprihatinkan juga ya. Dalam dakwah, ini terutama dakwah keluarga, bagaimana dalam keluarga itu, ini termasuk keluarga kita juga masing-masing, di antar keluarga itu, mereka itu diharapkan menjadi keluarga yang ideal dalam Islam. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu paling tidak ya saling menyayangi, menghargai, memiliki tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya, suasana damai dan tentram, dan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA, dan kemudian anaknya punya akte kelahiran, kan gitu ya. Ini keluarga Islam yang ideal, yang memang semua para dai dan daiyah itu harus mewujudkan ini gitu, terutama di keluarga kita masing-masing, ya, supaya keluarga kita itu mendapatkan keluarga yang berkah ya, yang berkah, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini strategi teman-teman yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Menurut Dim Samsudin, ya pertama adalah ini membebaskan mustadafin. Nah, ini pemberdayaan tadi ya. Kan dakwah itu kan nggak hanya mulu ceramah di masjid. Orang kadang-kadang kalau udah dikasih itu disuruh misalnya kasih duit, kasih usaha, suruh ibadah, misalnya akan lebih mudah kan. Karena orang nggak bakalan mau ibadah kalau perutnya kosong kan gitu ya. Boro-boro saya mau ibadah ini, mau sholat ke masjid, ya kan? Makan aja kesulitan kan. Jadi kalau orang itu perutnya kosong, otaknya juga jadi kosong. Nggak bisa mikir teman-teman. Nah maka oleh karena itu bebaskan kaum mustadafin. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Madalan itu kan dalam teori Al-Ma'un itu. Ya, dia melihat bagaimana kesengsaraan-kesengsaraan masyarakat itu kemudian diberdayakan. Ya, orang kalau udah terisi perutnya maka dia otaknya akan mudah menerima ilmu kan gitu ya. Tapi kalau perutnya kosong, otaknya juga ikut kosong, susah menerima itu. Jadi yang adanya nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Jadi nggak ada yang nyimpen.
Yang lebih parah lagi masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Ada lewat-lewatnya gitu. Kemudian pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini juga pernah saya lakukan bersama mahasiswa itu dulu. Ya, kita kasih misalnya apa ya? Modal ya. Sekarang tuh kan sebenarnya ada PKM ya. Program pengabdian kepada masyarakat itu ya, kreativitas mahasiswa ya. Itu kalau di fakultas-fakultas lain itu ada namanya dari kemuhamadiyahan itu, mereka itu adalah mengabdi kepada masyarakat. Programnya itu memberdayakan masyarakat gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan. Kemudian yang ketiga memajukan peradaban. Jadi kalau menurut saya peradaban nggak bisa maju kalau orang masih kesulitan, ya kan? Akhlak, ya kan? Kenapa banyak begal? Kenapa banyak orang todong-menodong? Karena itu tadi, ya kan? Karena mereka itu lemah ekonominya, lemah otaknya kan gitu. Nggak bisa mikir yang jernih. Yang ada yang dipikirnya itu gimana caranya untuk menyambung hidup kan gitu ya. Nah, maka solusinya kalau orang itu udah dibenahi ekonominya, ya, maka insya Allah mereka akan mudah untuk menerima eh, kebaikan-kebaikan. Atau mereka itu, ini dalilnya ya tentang dakwah pencerahan versi Prof. Din ya. Solusi strategis ini dakwah berkemajuan di Indonesia. Tadi juga udah ada itu di materi yang saya sampaikan itu. Ada Ali Imran, ada Al-Maidah, ada Al-Anbiya, ada Al-Hasyr. Baik teman-teman, saudara-saudaraku, adik-adik UTK Tanwir yang berbahagia, barangkali ini saja ya untuk sesi hari ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Mungkin barangkali ada ya diskusi atau tanya jawab. Ya nanti bisa kita apa namanya buka lah ya atau dua peserta. Ya, ya memang sudah tak ada. Sudah kita akhiri saja sampai di sini. Oke, baik terima kasih teman-teman saudara-saudaraku. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu. Selamat upgrading ya. Sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ide-ide yang cemerlang ya untuk UDK Atanwir berkemajuan ya dan memiliki peran penting sebagai ujung tombak dakwah kampus. Saya sangat mengharapkan pada teman-teman untuk aktif di berbagai macam kegiatan UMJ juga, terutama LPPIK. Itu kan ada kajian setiap Jumat pagi ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa gabung ya, karena diharapkan bisa berkontribusi juga, atau mungkin mungkin nanti menjadi MC, menjadi kori ya kan, menjadi macam-macam lah. Asal jangan menjadi jadi-jadian aja. Itu saja teman-teman, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali ke studio. Masya Allah, tabarakallah tadi penjelasannya sangat bermanfaat gitu kita buat apa ya basic ilmu kita nih sebagai kader dakwah ternyata prinsip-prinsip itu sangat penting ya tadi yang udah disampaikan dari mulai gimana seorang dai itu harus sesuai dengan mad'unya, bagaimana kita harus bisa menempatkan gitu mana mad'u yang cocok dan dai yang cocok gitu. Terus juga tadi disampaikan bahwa dakwah itu bukan menghina tapi membina gitu ya. Dan prinsip-prinsip dakwah yang apa ya yang Rasulullah SAW ajarkan gitu dengan tidak mencela, dengan tidak menghardik, dengan tidak menggunakan kekerasan. Jadi masya Allah ya, Zara jadi ingat ini Pak apa cerita tentang Siti Aisyah gitu. Masya Yang Allah. ketika itu Siti Aisyah itu ini mungkin kurang lebih bisa dikoreksi ya, takut salah juga Hmm. nih. Jadi kisah ketika Siti Aisyah itu ada perlakuan orang Yahudi yang itu membuat Siti Aisyah marah karena beliau itu beliau orang Yahudi ini tuh menghina gitu Rasulullah dengan Nabi. ucapan yang tidak Ya, ya. selama yang tidak baik sekali. Lalu Aisyah membalas dengan Sama ya. mencela orang Yahudi itu dengan Lebih apa lebih lagi kera ya. gitu, Ya. dengan ucapan kera gitu mengatakan ke orang Yahudi ini kera. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan tersebut karena Rasul Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu seperti kera. Jadi ada landasannya gitu. Ayat Siti Aisyah ini menghina seperti itu gitu. Tapi hal itu pun kita ternyata kena tegur gitu sama Rasulullah SAW. Kalau misalkan kita mempunyai kosakata yang lebih baik, ya pakai gitu. Kita nggak perlu membalas
apa sih kata-kata yang tidak baik itu dengan hal yang sama. Jadi tadi ya sesuai dengan prinsip dakwah yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Mansah gitu bahwa kita ini harus nggak cukup dengan materi saja, tapi juga ada strategi yang perlu dipakai sehingga bisa maksimal gitu dalam menyampaikan dakwah. Masya Allah. Mungkin sekarang kita buka nih teman-teman sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mau mungkin berdiskusi dengan Pak Adi bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin kita buka Silakan berapa jika pertanyaan? ada. Ya, teman-teman.